Pernahkah kamu merasa ada satu nama yang terus terlintas di hati, meski sudah kamu coba lupakan berkali-kali? Kamu berusaha sibuk, kamu menenggelamkan diri dalam aktivitas, kamu menepis rasa itu. Namun anehnya, bayangan dirinya tetap hadir, bahkan di waktu kamu beribadah. Saat kamu menundukkan kepala dalam sujud, justru wajahnya yang muncul di antara doa-doamu. Apakah ini cinta, atau hanya permainan perasaan? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang berasal dari langit, sebuah pesan yang Allah kirimkan lewat jalan hati. Malam ini kita akan menyingkap rahasia besar di balik rasa yang tak kunjung pergi itu. Bukan sekedar rindu biasa, tapi mungkin itu adalah cara Allah berbicara lewat jiwamu. Terkadang, kita terlalu sibuk mencari tanda di luar diri, padahal tanda itu sedang berbisik lembut dari dalam dada kita sendiri. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin tahu, dari kota mana kamu sedang menonton video ini? Tuliskan di kolom komentar di bawah, sebutkan kotamu, agar doa dan energi kebaikan dari seluruh Indonesia bisa bertemu di ruang yang sama. Dan jangan lupa, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, serta tekan like agar pesan-pesan hati ini bisa menjangkau lebih banyak saudara kita di luar sana. Karena siapa tahu, lewat video ini, Allah sedang menuntunmu memahami makna dari perasaan yang kamu simpan selama ini. Mungkin nama yang terus hadir itu bukan sekedar kenangan. Mungkin itu adalah getaran jiwa yang sedang Allah arahkan menuju takdir yang sesungguhnya. Jangan buru-buru menolak rasa itu. Jangan terburu-buru menilai bahwa itu salah. Karena kadang, rasa yang membuatmu gelisah adalah cara Allah memintamu berhenti sejenak, lalu menatap ke dalam hatimu sendiri. Dan siapa tahu, rasa yang terus datang itu sebenarnya bukan untuk melemahkanmu, tetapi untuk menguatkan imanmu. Karena di balik nama yang terus kamu ingat itu, ada pesan lembut dari Allah. Bersabarlah, karena aku sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah dari yang kau bayangkan. Malam ini, kita akan menelusuri makna dari perasaan itu. Apakah benar ia datang dari Allah? Ataukah hanya bisikan hawa nafsu semata? Mari kita jelajahi bersama dalam kisah yang mungkin akan membuatmu menangis, namun juga menenangkan hatimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hatiku dimanapun kamu berada. Malam ini, kita akan berbicara bukan sekedar tentang cinta antara dua manusia, tetapi tentang bisikan lembut yang sering Allah titipkan lewat rasa di hati. Kadang, manusia tidak sadar bahwa hatinya sedang dijadikan jalan komunikasi oleh Sang Pencipta. Ketika kamu merasakan sesuatu yang begitu kuat terhadap seseorang, bukan sekedar kagum, bukan pula sekedar keinginan, tapi ada kedalaman yang sulit dijelaskan. Disitulah Allah sedang menguji kepekaanmu. Rasa yang tiba-tiba datang tanpa undangan itu tidak selalu harus diartikan sebagai tanda untuk memiliki. Terkadang, itu adalah tanda untuk memahami. Untuk belajar bahwa cinta sejati bukan soal kepemilikan, tapi tentang arah. Allah ingin kamu tahu bahwa setiap getar yang hadir di hati memiliki makna. Entah untuk mendekatkanmu pada seseorang, atau justru untuk mendekatkanmu padanya. Sahabat, hidup ini penuh rahasia. Banyak hal yang tidak bisa kita pahami dengan logika, tapi bisa dirasakan oleh jiwa. Dan di antara rahasia itu, ada satu yang paling indah, yakni saat Allah menanamkan nama seseorang di hatimu bukan untuk melukai, melainkan untuk mengajarkan tentang sabar, ikhlas, dan makna doa yang sesungguhnya. Maka jika malam ini kamu mendengarkan ini dengan hati yang masih memendam, dengan rindu yang tidak terucap, jangan tergesa-gesa menilai bahwa perasaanmu salah. Karena bisa jadi justru disitulah jalan takdirmu sedang dipersiapkan. Allah tidak akan menanamkan nama seseorang begitu dalam di hatimu tanpa alasan. Setiap rasa ada maknanya, setiap detak ada pesannya. Dan ingatlah, doa yang tak pernah berhenti menyebut nama seseorang bukan selalu karena kamu terlalu mencintainya, tapi karena Allah ingin kamu terus berdoa. Agar kamu belajar arti menunggu tanpa pamrih, mencintai tanpa harus memiliki,
dan melepaskan tanpa kehilangan arah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, tarik nafas perlahan, tenangkan hatimu. Bayangkan wajah seseorang yang sering kamu pikirkan. Sekarang, bisikan dalam hatimu, "Ya Allah, jika rasa ini darimu, maka kuatkan. Jika bukan darimu, maka hilangkan dengan kelembutanmu." Karena sejatinya, cinta yang paling indah adalah cinta yang tumbuh dari doa, bukan dari pertemuan. Dan malam ini, mungkin Allah sedang membawamu ke titik kesadaran itu. Bahwa tidak semua rasa harus dikejar. Ada yang cukup dijaga dalam sujud, hingga Allah sendiri yang mempertemukannya di waktu yang tepat. Ketika hati memanggil, ada kalanya hati terasa begitu aneh. Kamu sedang berusaha fokus pada hidupmu, mengejar cita-cita, memperbaiki diri, namun di antara kesibukan itu, tiba-tiba sebuah nama datang lagi, mengetuk halus di dalam dada. Kamu heran, mengapa dia muncul lagi? Bukankah aku sudah melupakannya? Tapi semakin kamu menolak, justru semakin kuat bayangan itu menempel di hati. Sahabatku, jangan buru-buru menilai bahwa itu sekadar rindu biasa. Ada rasa yang Allah izinkan hadir bukan untuk mengganggu, melainkan untuk mengingatkan. Terkadang Allah mengirimkan seseorang sebagai isyarat bahwa hatimu masih hidup, masih peka, masih mampu merasakan getaran kasih yang berasal darinya. Mungkin kamu sedang berada dalam fase pencarian antara logika dan perasaan. Kamu bertanya-tanya, apakah aku masih mencintainya? Atau apakah ini tanda dari Allah? Dan disitulah perjalanan iman dimulai. Sebab hanya hati yang bersih yang mampu membedakan antara rasa yang datang dari hawa nafsu dan rasa yang datang dari ilham ilahi. Hati manusia ibarat jendela. Kadang tertutup debu dunia, tapi tetap memiliki cahaya di dalamnya. Saat Allah berkehendak, Ia akan membuka sedikit celah agar cahaya itu masuk. Dan celah itu sering muncul dalam bentuk seseorang yang tak sengaja kamu pikirkan. Jika kamu terus memikirkan dia tanpa alasan, jangan langsung bertindak. Berhentilah sejenak dan tanya pada dirimu sendiri. Apa yang sebenarnya Allah ingin aku pahami lewat rasa ini? Bisa jadi Allah ingin kamu belajar ikhlas. Bisa jadi pula Allah ingin kamu memaafkan masa lalu. Atau mungkin Allah sedang menyiapkan hati kalian berdua agar bisa saling bertemu dalam waktu yang telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Tidak ada rasa yang hadir tanpa izin dari sang pemilik hati. Rasa itu adalah bahasa halus antara jiwa dan penciptanya. Dan saat hati mulai memanggil, jangan lari. Dengarkan dengan lembut. Karena bisa jadi, itulah awal dari sebuah perjalanan takdir yang kamu nanti. Jangan takut dengan rasa itu. Rasa yang berasal dari Allah tidak akan menjerumuskan. Justru akan menuntunmu untuk semakin dekat kepadanya. Maka jika hati mulai memanggil, sambutlah dengan doa, bukan dengan ego. Karena doa adalah bahasa paling jujur dari hati yang sedang berproses menuju cinta sejati. Jejak doa yang tak terduga. Sahabat hati, pernahkah kamu berdoa tanpa sadar menyebut seseorang dalam diam? Bukan karena kamu ingin memilikinya, tapi karena setiap kali menyebut namanya, hatimu terasa tenang. Ada kedamaian yang sulit dijelaskan, seolah Allah sedang menenangkan jiwamu melalui doa itu. Mungkin kamu bahkan tidak pernah bermaksud memintanya dari Allah. Kamu hanya ingin semua baik-baik saja. Baginya, untuk hidupmu, dan untuk takdirmu yang belum kamu pahami. Begitulah cara Allah bekerja. Kadang, doa tidak selalu berupa permintaan yang jelas, tetapi getaran lembut yang Allah taruh di hatimu agar kamu tetap terhubung dengannya.
Mungkin kamu berdoa untuk rizki, kesabaran, atau kelapangan hati. Namun di tengah-tengah itu, tanpa sadar, kamu menyelipkan doa untuk seseorang yang pernah hadir dalam hidupmu. Dan itulah jejak doa yang tak terduga. Doa yang tidak kau rencanakan, namun Allah mendengarnya sebagai bahasa cinta dari hati yang paling dalam. Ada kalanya kamu merasa, mengapa setiap kali aku berdoa, wajahnya muncul? Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu tak bisa move on, tapi karena Allah sedang menuntunmu untuk mendoakan orang itu, agar hatimu menjadi lembut, agar jiwamu terbebas dari dendam, iri, dan luka. Doa adalah cara Allah menyembuhkan, bukan sekedar mengabulkan. Ketika kamu mampu berdoa untuk seseorang tanpa berharap kembali, itulah tanda bahwa hatimu sedang dibersihkan olehnya. Bahkan, mungkin kamu tak sadari, orang yang kamu doakan juga sedang memikirkanmu pada waktu yang sama. Karena doa yang tulus akan menemukan jalan pulangnya sendiri. Sahabat, setiap kata yang keluar dari hati akan selalu dicatat di langit. Maka jangan pernah menyesal jika kamu terus menyebut namanya dalam doa. Selama itu membuatmu semakin dekat kepada Allah, biarkan. Mungkin bukan orangnya yang kamu butuhkan, tetapi pelajaran di balik kehadirannya. Ketahuilah Allah tidak pernah salah menanamkan rasa. Dia tahu siapa yang kamu butuhkan untuk menumbuhkan imanmu, bukan sekedar untuk mengisi hatimu. Dan doa-doa yang kamu ucapkan hari ini bisa jadi adalah benih dari takdir yang akan tumbuh di masa depan. Entah nanti kamu bersatu dengannya, atau justru Allah gantikan dengan seseorang yang lebih baik, namun berkat doa itu, kamu sudah menjadi versi dirimu yang lebih lembut dan sabar. Saat tanda muncul dalam kehidupan. Sahabat, setelah doa-doa itu mulai mengalir tanpa kamu sadari, sesuatu yang aneh namun indah mulai terjadi. Kamu mulai melihat tanda-tanda kecil di sekitar hidupmu. Semuanya tampak kebetulan. Namun hatimu tahu, tidak ada yang benar-benar kebetulan di dunia ini. Mungkin kamu sedang berjalan di tempat biasa, lalu tiba-tiba mendengar seseorang menyebut namanya. Atau kamu membuka media sosial, dan wajahnya muncul begitu saja tanpa kamu mencarinya. Mungkin kamu mendengar lagu yang dulu pernah kalian sukai, dan tiba-tiba hatimu bergetar. Atau bahkan, kamu bermimpi melihatnya dalam keadaan yang damai. Dan anehnya, setelah semua itu, kamu justru merasa tenang bukan sedih. Itulah tanda-tanda halus yang Allah kirimkan. Tanda bahwa Dia ingin kamu memperhatikan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar kenangan. Bisa jadi Allah sedang memperlihatkan bahwa orang itu sedang memikirkanmu, atau bahwa kalian berdua sedang berada dalam fase yang sama. Fase menuju pematangan jiwa, di mana cinta diuji lewat jarak dan waktu. Allah punya cara unik untuk berbicara kepada hambanya. Kadang melalui peristiwa yang tampak sepele, kadang lewat keheningan yang membuatmu berpikir. Setiap kejadian kecil itu sebenarnya adalah bahasa simbolik antara dirimu dan Tuhanmu, dan hanya hati yang tenang yang bisa menangkap maknanya. Maka jika kamu mulai merasakan keanehan, entah pertemuan tak disengaja, kata-kata yang terasa menyentuh, atau tanda-tanda yang datang berulang kali, jangan terburu menolaknya. Dengarkan, rasakan, renungkan. Karena boleh jadi Allah sedang menunjukkan bahwa takdir itu semakin dekat. Namun tanda-tanda itu bukanlah ajakan untuk mengejar. Justru itu adalah undangan untuk berserah. Untuk memperbaiki diri, agar ketika saatnya tiba, kamu sudah siap menjadi bagian dari takdir yang telah lama tertulis untukmu. Ingatlah sahabat, jodoh bukanlah tentang siapa yang paling cepat datang, tetapi tentang siapa yang paling siap menyambut ketika Allah mempertemukan. Dan tanda-tanda kecil itu adalah cara Allah mempersiapkan hatimu, agar saat pertemuan itu tiba, kamu sudah tidak lagi bertanya, mengapa dia? Karena hatimu akan langsung tahu bahwa dialah orang yang selama ini Allah arahkan lewat semua doa dan tanda-tanda itu. Ujian hati dan kesabaran. Sahabat hati,
Ketika tanda-tanda itu mulai terasa jelas, justru disitulah ujian dimulai. Hati yang tadinya tenang bisa tiba-tiba menjadi gelisah. Rasa yang tadinya damai bisa berubah menjadi kerinduan yang menyakitkan. Kamu mulai bertanya-tanya, apakah benar ini pertanda jodohku? Ataukah aku hanya sedang berhayal? Dan di titik itulah Allah menguji keikhlasanmu. Dia ingin tahu apakah kamu mencintai seseorang karenanya, atau kamu hanya mencintai rasa yang ia titipkan sementara. Sebab cinta sejati tidak sekadar diukur dari seberapa kuat kamu menginginkan seseorang, tapi seberapa besar kamu mampu menyerahkan perasaan itu kembali kepada Allah. Ada masa di mana kamu tidak mendapatkan kabar apapun darinya. Pesan tak dibalas, doa seakan tak berjawab, waktu berjalan tapi tak ada kepastian. Rasa ingin menyerah muncul, bahkan air mata pun tak bisa lagi ditahan. Namun justru di sanalah letak pembentukan diri yang sesungguhnya. Allah sedang memurnikan cintamu. Ia ingin mengajarkan bahwa menunggu bukan berarti diam tanpa arah, melainkan tumbuh dengan penuh kesadaran. Mungkin kamu harus belajar mencintai dari jauh, menyimpan perasaan bukan karena takut kehilangan, tetapi karena kamu ingin menjaga kehormatan hati. Allah tahu betapa beratnya menunggu dalam diam, tapi Ia juga tahu siapa yang sabarnya akan berbuah manis di ujung jalan. Sahabat, jangan kira penantian itu sia-sia. Setiap air mata yang jatuh karena cinta yang dijaga akan digantikan dengan kebahagiaan yang tak terduga. Allah tidak menunda tanpa alasan. Kadang Ia menunda karena Ia ingin memantaskan. Dia ingin hati kalian berdua siap agar saat dipertemukan nanti bukan lagi dengan keraguan, tetapi dengan ketenangan yang berasal dari iman. Maka ketika kamu merasa lelah, katakan dalam hati, "Ya Allah, aku pasrahkan semua rasa ini kepadamu. Jika dia memang milikku, dekatkanlah. Jika bukan, maka jauhkan dengan kelembutanmu agar aku tidak tersakiti dan tetap bisa bersyukur." Kesabaran adalah kunci setiap takdir yang indah. Dan percayalah, jika kamu menunggu dengan doa, kamu tidak sedang diam. Kamu sedang berjalan menuju takdir yang Allah sembunyikan di balik waktu. Bagian akhir yang menggetarkan hati. Saudaraku, hidup ini sejatinya adalah perjalanan panjang menuju satu arah, menuju Allah. Semua pertemuan, cinta, rindu, kehilangan, bahkan luka, hanyalah bagian dari cara Allah mendidik hati kita agar semakin matang dalam mencintainya. Tidak ada cinta sejati kecuali cinta yang mengantarkan pada ridhonya. Maka bila hari ini engkau mencintai seseorang dan cinta itu membuatmu lebih dekat kepada Allah, peliharalah. Tapi bila cinta itu justru menjauhkanmu darinya, lepaskanlah dengan penuh keikhlasan. Karena sesungguhnya cinta yang sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang menuntun jiwa menuju surga. Mungkin orang yang kau rindukan hari ini bukanlah jodohmu di dunia, tapi bisa jadi Allah sedang menyiapkannya untukmu di akhirat nanti. Maka jangan bersedih. Tugasmu hanyalah memperbaiki dirimu, memperbanyak doa, memperkuat iman, hingga pada waktunya nanti, takdir akan mempertemukanmu dengan seseorang yang mencintaimu bukan karena rupa, bukan karena harta, tapi karena Allah semata. Sahabat jejak munajat, ingatlah, Allah tak pernah salah dalam menulis takdir. Jika hari ini hatimu bergetar karena seseorang, bisa jadi itu hanyalah cara Allah menegurmu agar kau belajar mencintainya lebih dalam. Dan ketika saatnya tiba, seseorang yang benar-benar ditakdirkan untukmu akan datang, bukan karena kau mencarinya, tapi karena Allah yang mengantarkannya kepadamu dengan cara yang paling indah. Pesan moral, cintailah karena Allah, maka cinta itu tak akan pernah membuatmu tersesat. Doakan Ia yang kamu rindukan, tapi jangan lupa untuk juga berdoa agar Allah menenangkan hatimu jika Dia bukan yang terbaik untukmu. Sebab cinta sejati akan selalu menemukan jalannya tepat di waktu yang sudah Allah tetapkan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tulis di kolom komentar, dari kota mana kamu menonton video ini.
Semoga kisah ini menguatkan hatimu dan menambah keyakinan bahwa setiap rasa, setiap pertemuan, dan setiap air mata, semuanya memiliki makna yang dalam di mata Allah. Sampai jumpa di video berikutnya, dalam kisah penuh makna di Jejak Munajat, munajat hati menuju ridha ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.